Pada malam kedua, Dunyazad berkata kepada Syahrazad, "Kak, sempurnakanlah cerita tentang saudagar dan jin. Jika Baginda Raja mengizinkan, dengan senang hati akan kulanjutkan," kata Ratu Syahrazad. "Ceritakanlah," suruh Raja Syahrayar. Ratu Syahrazad pun menceritakan lanjutan kisah pada malam sebelumnya. "Wahai Raja yang berbahagia dan bijaksana, dalam cerita pada malam yang lalu itu disebutkan bahwa ketika si pemilik kijang mendengar tangisan anak lembu, hatinya menjadi luluh. Biarkanlah anak lembu ini hidup di antara ternak-ternak lainnya," katanya pada penggembala. Saat si pemilik kijang bercerita, Jin Ifrit terdiam takjub. Maka, si pemilik kijang pun melanjutkan kisahnya. "Wahai Tuan Jin, pemimpin kerajaan Jin, semua peristiwa itu terjadi dan putri pamanku, yakni si kijang ini, menyaksikannya. Sembelih saja anak lembu ini, sebab tubuhnya gemuk," suruh istriku kepada penggembala. Namun, si penggembala tidak sampai hati untuk menyembelihnya. Lalu, ia berpura-pura akan melaksanakan perintah istriku. Padahal, sebenarnya ia menukarkan anak lembu itu dengan lembu yang lain. Pada hari kedua, ketika aku sedang duduk memikirkan kejadian yang telah kualami selama ini, tiba-tiba si penggembala datang kepadaku. "Tuan, aku akan mengatakan sesuatu yang membuatmu senang," kata si penggembala. "Baiklah, katakan sekarang juga," ucapku. "Aku punya seorang anak perempuan yang telah mempelajari ilmu sihir sejak kecil," kata si penggembala memulai kisahnya. "Lah belajar kepada seorang perempuan tua yang tinggal bersama kami. Ketika kemarin engkau memberikan anak lembu kepadaku, aku membawanya ke rumah." Anakku memandang ke arah anak lembu itu. Ia segera menutupi wajahnya dan menangis. Kemudian, ia berhenti menangis, bahkan tertawa, dan berkata, "Ayah, rupanya kehormatanku telah berkurang di matamu, sehingga engkau tega membawa orang asing ke rumah." Aku bertanya keheranan, "Anakku, di manakah orang asing yang engkau maksudkan? Kenapa engkau menangis, kemudian tertawa?" Anakku berkata, "Ayah, sesungguhnya anak lembu yang engkau bawa ini adalah anak Tuan Saudagar. Tetapi, ia dan ibunya telah disihir oleh istri ayahnya. Itulah yang menyebabkanku tertawa. Sedangkan sebab aku menangis adalah karena mengetahui ibunya yang juga disihir menjadi sapi betina, disembelih oleh bapaknya sendiri." Mendengar penuturan anakku itu, aku merasa sangat takjub, sehingga belum pagi benar, aku sudah tidak sabar untuk menemui Tuan dan memberitahukan perkara ini kepada Tuan. Mendengar penuturan si penggembala, aku segera berangkat bersamanya dalam keadaan mabuk kegembiraan. Tidak berapa lama kemudian, kami tiba di rumah si penggembala. Anak si penggembala menyambut kami dan ia mencium tanganku. Lalu, anak lembu mendatangiku bergulung-gulung di hadapanku. "Benarkah apa yang engkau katakan tentang anak lembu ini?" tanyaku pada anak si penggembala. "Benar, Tuan. Lah adalah anak Tuan. Lah adalah buah hati Tuan," jawabnya. "Hai, anak gadis, jika engkau dapat membebaskannya, maka segala harta benda dan ternakku yang diurus ayahmu akan kuberikan kepadamu," kataku berusaha membujuknya. Anak si penggembala itu tersenyum. "Tuanku, aku tidak mau menerima harta itu, kecuali dengan dua syarat. Pertama, engkau harus mengawinkanku dengan anakmu. Kedua, aku diperkenankan menyihir orang yang telah menyihirnya, lalu mengurungnya. Jika tidak, maka aku tidak akan selamat dari tipu dayanya," ujarnya. "Aku akan menambah harta yang hendak kuberikan kepadamu, dan darah istriku itu kuserahkan sepenuhnya kepadamu." Kemudian, anak si penggembala mengambil mangkok dan mengisinya dengan air. Setelah itu, ia mendekati anak lembu dan memercikan air ke arahnya sembari berkata, "Jika Allah telah menciptakanmu sebagai anak lembu, maka tetaplah menjadi anak lembu. Tetapi, jika engkau telah menjadi korban sihir, maka dengan izin Allah yang Maha Tinggi, kembalilah ke wujudmu semula." Anak lembu itu seketika mengibas-ngibaskan ekornya dan berubah menjadi manusia. Melihat hal itu, aku bergegas mendekatinya. "Demi Allah, engkau harus menceritakan segala yang diperbuat oleh anak pamanku itu terhadapmu dan ibumu," pintaku. Lalu, anakku menceritakan segalanya. "Anakku, Allah telah menggantikan apa yang hilang dari kita," kataku kepadanya. Kemudian,
aku mengawinkan anakku dengan putri si penggembala. Menantuku itu pun menyihir anak pamanku menjadi kijang ini. Ketika aku tiba di sini, aku bertemu dengan orang-orang ini. Aku bertanya, kenapa mereka berada di sini? Mereka pun menceritakan apa yang terjadi dengan si saudagar. Aku memutuskan duduk bersama mereka untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Demikianlah ceritaku. Sungguh, ceritamu sangat menakjubkan. Aku bersedia memberikan sepertiga hidup si saudagar ini kepadamu, ucap Jin Ifrit. Begitu Jin Ifrit selesai berkata, majulah si pemilik anjing. Ketahuilah, wahai Raja Jin, kata si pemilik anjing, aku juga mempunyai kisah yang sangat ajaib dengan kedua anjingku ini. Sebab keduanya adalah saudaraku dan aku adalah yang termuda di antara mereka. Aku akan mengisahkannya kepadamu jika engkau sudi membayarnya dengan memberikan sepertiga hidup si saudagar ini kepadaku. Setelah Jin Ifrit berpikir sejenak, ia menyetujuinya karena menurutnya cerita si pemilik anjing sangat menarik. Maka, berkisahlah si pemilik anjing. Ayah kami telah wafat dan meninggalkan uang sejumlah 3.000 dinar kepada kami. Dengan uang itu, kami masing-masing membeli sebuah toko. Tidak lama kemudian, kakakku menjual seluruh isi tokonya seharga 1.000 dinar dan membeli barang-barang dagangan. Lah berencana untuk pergi berdagang ke tempat jauh. Setelah mempersiapkan diri untuk perjalanan dagangnya, ia meninggalkan kami. 1 tahun telah berlalu. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di tokoku, datanglah seorang pengemis. Aku menolaknya. Apakah engkau tidak mengenaliku? Tanya pengemis itu dengan bercucuran air mata. Lalu, aku mengamatinya dengan cermat. Maka, aku segera mengenalinya. Ia adalah kakakku. Aku pun bertanya tentang keadaannya. Uangku sudah habis dan nasibku sangat buruk, jawabnya. Aku membawanya ke rumah untuk mandi, dan aku memberikan salah satu pakaian untuknya. Setelah itu, ia beristirahat. Ketika itu, aku memeriksa buku keuanganku dan menghitung keuntunganku. Ternyata, aku telah menghasilkan uang 1.000 dinar, sehingga kekayaanku menjadi 2.000 dinar. Aku pun membagi jumlah itu untuk kakakku dan untukku sendiri. Anggaplah seolah-olah engkau tidak pernah pergi, kataku. Lah dengan senang hati menerima uang itu dan membuka sebuah toko yang lain. Tak lama kemudian, kakakku yang kedua pergi setelah sebelumnya menjual barang-barangnya dan mengumpulkan uangnya. Ia berniat untuk melakukan perjalanan berdagang. Kami berusaha membujuknya untuk mengurungkan niatnya itu, tetapi ia tidak sudi mendengarkan kami. Malahan, ia membeli banyak barang, bergabung dengan sekelompok pengembara, dan meninggalkan kami selama 1 tahun penuh. Kemudian, ia pun kembali dengan keadaan yang sama seperti kakakku yang pertama. Bukankah aku telah menasihatimu agar tidak pergi? Kataku. Itu sudah menjadi takdirku, sahutnya dengan bercucuran air mata. Kini, aku telah menjadi miskin dan tidak punya uang sama sekali. Bahkan tidak mempunyai pakaian kecuali yang ada di badanku. Demikianlah, wahai Jin Ifrit, aku segera membawanya ke rumah untuk membersihkan badan, serta memberikan baju baru kepadanya. Kemudian membawanya ke tokoku. Aku ajak ia makan bersamaku. Aku akan menghitung keuntungan bersihku selama 1 tahun ini. Setelah dikurangi modal, aku akan membagi 2 keuntungan itu secara adil. Kataku pada kakak keduaku itu, setelah kuhitung seluruh keuntunganku, aku kembali memperoleh untung 2.000 dinar. Aku bersyukur kepada Allah SWT, dan aku membagi uang itu dengan kakak keduanya. Aku memberinya 1.000 dinar, dan menyimpan 1.000 dinar untukku sendiri. Dengan uang pemberianku itu, ia membuka toko baru. Kami bertiga tinggal bersama untuk sementara waktu. Kedua kakakku mulai membujukku agar mengadakan perjalanan dagang bersama. Tetapi aku menolaknya. Apa yang kalian dapatkan dari usaha kalian dibanding yang aku dapatkan? Tanyaku. Mereka kemudian tidak mempersoalkannya lagi. Kami pun berdagang selama 6 tahun. Tetapi, setiap tahun mereka selalu mengajakku untuk mengadakan perjalanan berdagang. Akhirnya, aku menyerah. Baiklah, kataku. Aku siap untuk pergi bersama kalian. Berapa banyak uang yang kalian miliki? Sebenarnya, aku mengetahui bahwa hasil berdagang
Mereka habis untuk makan dan untuk keperluan yang tidak bermanfaat. Namun, aku diam saja, tidak menghina mereka. Kemudian, kuhitung semua hartaku dan menjual seluruh barang daganganku di toko. Aku gembira ketika seluruhnya bernilai 6.000 dinar. Aku membaginya menjadi 2 bagian. Uang yang 3.000 dinar ini kita jadikan bekal untuk kita gunakan sebagai bekal di perjalanan. Sedangkan sejumlah 3.000 dinar lainnya akan kutanam di tanah. Aku khawatir apa yang telah kalian alami akan menimpaku juga. Maka, ketika kita kembali, kita masih mempunyai harta sejumlah 3.000 dinar untuk kita pakai berdagang. Kataku pada kedua kakakku, bagus sekali rencanamu itu, ucap mereka. Kemudian, aku mengubur uang itu. Sementara, uang yang ada di tanganku kubagi menjadi 3 bagian, masing-masing 1.000 dinar. Kami menutup toko, berbelanja, dan menyewa sebuah perahu besar. Setelah mempersiapkan perbekalan, kami berlayar siang malam selama 1 bulan. Akhirnya, kami tiba di sebuah pelabuhan. Kemudian, kami berdagang di kota, dan kami mendapatkan keuntungan 10 dinar dari modal 1 dinar. Keuntungan itu kami gunakan untuk membeli barang-barang lain. Ketika kami kembali ke perahu, kami bertemu dengan seorang gadis yang berpakaian lusuh dan compang camping. Gadis itu mencium tanganku. "Tuan, kasihanilah hamba. Semoga Allah akan membalas kebaikan Tuan," ucap gadis itu mengiba. Aku pun memberikan uang kepada gadis itu. "Aku memberimu uang tanpa mengharapkan imbalan apapun," kataku kepadanya. Tetapi gadis itu menolak. "Tuan, nikahilah aku," pintanya. "Berilah aku pakaian dan bawalah aku pulang. Aku ingin menjadi istrimu, dan dengan izin Allah, aku akan memberimu keuntungan. Janganlah Tuan memandang remeh keadaanku yang miskin ini." Mendengar penuturan gadis itu, aku merasa kasihan dan aku bersedia menikahinya, membelikan pakaian untuknya, dan membawanya pulang. Kemudian, kami melakukan perjalanan pulang selama berhari-hari. Karena sangat mencintainya, aku sampai tidak memedulikan kedua kakakku. Keduanya menjadi cemburu, apalagi dengan bertambahnya keuntungan yang kuperoleh dari hari ke hari. Akhirnya, kedua kakakku bersepakat untuk membunuhku. Suatu malam, ketika aku tidur bersama istriku, kedua kakakku menyeret dan membuang kami ke laut. Ketika aku terbangun, ternyata istriku sudah berubah menjadi jin perempuan dan membawaku ke sebuah pulau. "Suamiku, aku telah membalas kebaikanmu dengan menyelamatkanmu dari tenggelam di lautan, sebab aku adalah salah satu dari bangsa jin yang beriman kepada Allah. Saat aku melihatmu di pelabuhan, aku segera jatuh cinta kepadamu, lalu menyamar sebagai gadis untuk memintamu menikahiku. Dan aku senang karena engkau memenuhi permintaanku. Kini, aku harus membunuh kedua kakakmu," ucap gadis itu. Aku berterima kasih atas kebaikannya telah menyelamatkanku. Tetapi, aku merasa keberatan kalau ia hendak membunuh kedua kakakku. Lalu, aku menceritakan kehidupan kami dari awal hingga saat itu. Setelah mendengar penuturanku, ia bertambah marah. Aku akan terbang mendatangi mereka, kemudian menenggelamkan perahu mereka hingga mereka mati di laut. Katanya seraya geram, "Demi Allah, janganlah engkau melakukan hal itu." Peribahasa mengatakan, "Berbuat baiklah terhadap orang yang mencelakakanmu, apapun yang terjadi. Mereka tetap saudaraku," kataku melarangnya. Akhirnya, aku berhasil menenangkan kemarahan istriku. Ia membawaku terbang kembali ke rumahku. Aku diturunkannya di atas atap rumah. Aku pun turun dari atap, mengambil uangku yang kupendam di tanah, lalu pergi ke pasar dan kembali membuka tokoku. Ketika aku pulang pada sore harinya, aku menemukan kedua anjing ini dalam keadaan terikat. Keduanya menyambut kedatanganku dengan menggulung-gulungkan badannya di hadapanku. "Suamiku, kedua anjing itu adalah kakak-kakakmu," ujar istriku, dan pengakuannya ini amat mengejutkanku. "Siapakah yang melakukan ini terhadap mereka?" tanyaku. Aku memanggil kakakku dan memintanya untuk menyihir mereka. Kakakku mengatakan, "Mereka akan kembali ke wujud semula setelah 10 tahun berlalu," jawab istriku. Setelah memberitahuku di mana aku bisa menemuinya, istriku pergi. Demikianlah, wahai jin ifrit, 10 tahun mulai berakhir.
dan aku sedang dalam perjalanan bersama kedua kakakku yang telah disihir menjadi anjing. Ketika aku bertemu dengan si saudagar ini, aku melihatnya sedang duduk-duduk di tempat ini bersama si pemilik kijang. Ketika aku bertanya, mereka menceritakan keadaan mereka dari awal sampai akhir. Aku pun memutuskan untuk menemani mereka, menunggu apa yang akan terjadi antara engkau dan saudagar ini. Bagaimana dengan ceritaku, wahai jin ifrit? Tanya si pemilik anjing. Demi Allah, ceritamu sungguh ajaib. Baiklah, aku memberikan sepertiga hidup saudagar ini untukmu, jawab jin ifrit. Pada saat itu, majulah orang tua pemilik begal. Wahai jin, aku pun akan menceritakan sebuah kisah yang ajaib kepadamu. Jika engkau mau memberikan sisa hidup si saudagar ini yang tinggal sepertiga, rayu si pemilik begal. Baiklah, ceritakanlah kisah ajaibmu itu, ucap jin ifrit menuruti. Kemudian, si pemilik begal pun bercerita.